Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hananda Haryani, mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam kesempatan ini, mari kita telusuri pemikiran seorang intelektual muslim yang amat berpengaruh dalam evolusi pemikiran Islam di Indonesia, yaitu Bapak Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif atau sering disapa sebagai Buya Ma'arif merupakan seorang cendekiawan muslim yang lahir sebagai anak kampung Calau, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat pada tanggal 31 Mei 1935. Ia menghabiskan masa kecilnya di surau, dan dari situlah Ma'arif banyak mengenal Islam sejak kecilnya. Jenjang pendidikan Ahmad Syafi'i Ma'arif yang pertama tingkat dasar, ia pernah mengenyam pendidikan dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumpur Kudus pada tahun 1947. Selanjutnya tingkat menengah di Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta lulus tahun 1956. Selanjutnya pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Solo dan di IKIP Yogyakarta mendapatkan gelar sarjana sejarah. Lalu di program master di Universitas Ohio, Amerika Serikat, serta gelar doktor diperoleh dari program studi Bahasa dan Peradaban Timur, Universitas Chicago, Amerika Serikat. Dunia pekerjaan yang pernah dilakoni oleh seorang Syafi'i Ma'arif yaitu menjadi guru ngaji, mengelola besi tua, kerja di toko pakaian, berjualan hewan peliharaan, serta menjadi guru di beberapa sekolah. Pekerjaan ini dilakoni guna memaksimalkan gelar sarjana yang dimilikinya. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen di Yayan Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Negeri Indonesia Yogyakarta, dan tercatat sebagai dosen tamu dalam mengajar mata kuliah sejarah perang salib dan Islam dan perubahan sosial di Asia Tenggara di Universitas Kebangsaan Malaysia. Adapun sedikit dari banyaknya karya-karya yang dimiliki oleh Syafi'i Ma'arif antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang kedua, menerobos kemelut refleksi cendekiawan muslim. Yang ketiga, titik-titik kisar di perjalananku. Yang keempat, menggugah nurani bangsa. Yang kelima, mencari autentitas dalam kegalauan. Yang keenam, independensi Muhammadiyah di tengah pergumulan pemikiran Islam dan politik. Dan yang terakhir, Islam dan politik membingkai peradaban. Nah, di antara banyaknya pemikiran dari Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang menarik perhatian saya adalah pandangannya mengenai kesetaraan gender. Sebelum itu, mari kita telusuri lebih dalam mengenai konsep gender dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan salah satu isu perbincangan yang kerap kali menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak orang yang masih salah dalam mengartikan tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Gender secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Namun, lain daripada itu, konsep gender merupakan konsep yang mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial kultural. Gender dalam artian ini merujuk pada laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis. Dengan makna lain, gender bertujuan untuk mengidentifikasi peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak menganggap jenis kelamin sebagai sarana yang menjadi tolak ukur antara keduanya. Selanjutnya, kesetaraan gender. Adapun yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, kesetaraan gender adalah menerima dan menilai segalanya secara setara tanpa adanya perbedaan. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Perhatian Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam isu kesetaraan gender terlihat sekali dalam pandangan-pandangannya serta diperlihatkan pula dalam praktik-praktik kehidupannya. Ia mencoba meluruskan pemikiran masyarakat tentang jenis pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Ia membuktikan dalam kehidupan sehari-harinya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak,
Seperti dalam pernyataan beliau, "Jika istriku tidak ada di rumah, aku bisa saja berbelanja dan memasak sendiri. Dalam budaya hidup mandiri ini, aku termasuk yang beruntung karena merasa tidak ada kecanggungan sama sekali. Untuk membuat menu sambal yang agak lezat, aku sering minta diajari istriku. Sekarang, jenis makanan rebus ikan, aku bisa bertanding dengan siapa saja dari segi rasa, tanpa bumbu masak yang aneh-aneh, tanpa merek Ajinomoto." Dalam lingkungan kecil, yaitu keluarganya, beliau telah mengimplementasikan kesetaraan gender. Bagi beliau, memasak bukan hanya tugas seorang istri, tetapi seorang suami pun juga harus bisa masak, karena merupakan keadilan dalam lingkungan rumah tangga. Suami boleh melakukan tugas istri, dan istri pun sebaliknya, juga bisa melakukan tugas suami seperti bekerja di luar rumah. Cara pandang kesetaraan gender terus diserukan oleh beliau dan menjadi gagasan utamanya di tengah maraknya arogansi manusia dalam pengakuan keunggulan gender, keunggulan ras, keunggulan agama, dan keunggulan organisasi dan kelompok. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.